Saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini minum kopinya terasa lebih sehat karena saya ada ditemani oleh teman ngopi bareng. Dia adalah perawat, cocok toh? Cocok, cocok. Perawat, Kevin Efrain Tololiu, escape nurse. Dia punya gelar pasca sarjana, tapi saya agak-agak khawatir menyampaikannya untuk teman ngopi bareng, biar saya minta Kevin sendiri yang membacakan nama dan gelarnya langsung ke kamera. Silakan. Oke, sebelumnya makasih udah undang Pak Ana di sini. Oke, sama-sama. Jadi Ana nama itu Kevin Efrain Tololiu, escape nurse, MADV Prac Nursing. Nah, ini MADV Prac Nursing ini yang biasa bikin orang bingung. Oh, begitu ya. Jadi kepanjangan itu Master of Advanced Practice Nursing. Oke, itu didapatkan dari Queensland University of Technology Australia. Benar deh nama kampus Kevin ya? Benar. Ya. Oh, oke. Syukurlah. Agak-agak insecure kalau tamunya orang-orang yang kuliah dari luar negeri. Dan ini juga adalah satu kabar baik untuk teman ngopi bareng. Kita mau explore lagi bagaimana perjalanannya Kevin selama ini. Jadi sibuk apa sekarang setelah pulang dari Australia? Untuk saat ini saya sibuk ngajar. Di beberapa instansi, boleh sebut merek? Boleh, boleh. Di Fakultas Olahraga Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo, terus Prodi D3 Analis Kesehatan Bina Mandiri Gorontalo, sama Transbahasa Gorontalo. Ada di sana. Yeah. Ini pekerjaan yang dinanti-nantikan, diimpi-impikan? Well, sebenarnya untuk pekerjaan yang dinanti-nantikan belum sih. Karena Ana itu punya ambisi yang cukup besar untuk menjadi researcher. Tapi peneliti? Untuk peneliti, exactly. Cuman untuk kesananya itu butuh beberapa steps, dan bekerja sebagai pengajar itu adalah salah satu step yang harus saya ambil. Oke. Kenapa tidak jadi perawat ya? Kan ini sudah selesai profesi nurse-nya tahun 2018. Saya membayangkan, barangkali juga teman ngopi bareng membayangkan seharusnya Kevin ini ada di rumah sakit, begitu. Ada standby di UGD-nya, melayani pasien. Tapi kok ada di kampus melayani mahasiswa? Ini juga sering ditanyakan ya sama teman-teman. Cuman Ana itu kayak lebih punya panggilan untuk di dunia pendidikan, instead of di pelayanan kesehatan. Ada beberapa concern sih. Pertama mungkin karena lebih passion dengan teaching, kemudian engaging dengan students ketimbang dengan pasien. Dan alasan lain itu lebih ke preferensi. Karena jujur kalau jadi perawat itu harus kuat fisik, harus bisa dinas pagi, sore, malam. Sementara Ana tahu Ana kemampuan fisik sendiri tidak bisa seperti itu, jadi ya I choose to work on education field instead. Oke, baiklah. Mengajar orang-orang yang nanti mau jadi perawat. Begitu ya? Benar sekali. Luar biasa. Nah, saya mau tahu, sejak SD atau bahkan sejak kecil memang punya cita-cita untuk saya mau kuliah luar negeri? Sebenarnya enggak juga sih, Kak. Tidak ya? Tidak, cuman waktu itu kira-kira waktu semester 2, Ana merasa bersyukur ya. Karena ketemu sama orang-orang yang sangat menginspirasi dan kenal dengan beberapa sosok yang ingin kuliah ke luar negeri. Beberapa di antaranya juga sudah tembus. Jadi waktu itu Ana lihat, ini kakak ini keren sekali. Bisa kuliah ke Australia, bisa kuliah ke US. Dari situ Ana pengen. Kalau waktu SD, SMP, SMA, jujur, Ana itu tipe yang suka nongkrong-nongkrong. Memang tidak ada kepikiran sama sekali Kevin, Ana nanti mau Not at kuliah. all. Ana itu malah tipe yang suka bolos sekolah waktu itu, SD, SMP. Tapi tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. So I take the change. Motivasi yang saat itu ada, saya manfaatkan dan saya tindak lanjuti, execute. Dan puji Tuhan dapat kesempatan untuk studi ke luar negeri waktu itu. Kapan mulai disiplinnya? Kan dengar-dengar tadi SD, SMP itu masih jaga balauka, masih suka nakal-nakal. Apakah kemudian setelah masuk SMA itu sudah mulai agak-agak yang mau atur lagi begitu? Nah ini sebenarnya menarik sih. Jadi waktu SMP itu Ana sering bolos. Ketemu dengan teman-teman lauka. Ya melakukan kenakalan remaja pada umumnya lah, tidak usah disebut apa saja. Cuman semua Ana sorasa. Cuman entah kenapa waktu itu jatuh di kelas unggulan waktu duduk di bangku SMA.
itu benar-benar out of the box. Dan it changes myself totally. Gara-gara dapat kelas unggulan. Kelas unggulan. Karena memang mungkin seperti pepatah itu, kamu adalah 5 sahabat terbaikmu. Karena bestie-bestie yang waktu itu kan kutu buku, ambisius, suka belajar. Ya Ana juga taiko dari dorang. Sama mereka ini. Sama mereka. Akhirnya jadi punya kemauan untuk belajar. Ketika SMA, baru kemudian ada rencana untuk, oh kayaknya saya mau kuliah keperawatan, mau jadi perawat. Cita-cita untuk jadi perawat memang waktu itu? Atau aksidensial? Waktu itu sebenarnya mengambil jurusan keperawatan itu lebih ke second option. Ana itu pengen kuliah di kedokteran, karena kan keren lah kalau jadi dokter itu bisa juga nyembuhin orang sakit, terus sampai keluarga juga secure lah kesehatannya. Tapi kendala biaya satu, sangat mahal. Waktu itu saya tidak lulus SNMPTN dan orang tua saya itu, papa bilang, kalau tidak lulus SNMPTN jangan berani ambil SBMPTN, papa tidak mau bayar. Akhirnya memutuskan untuk let it go. Dan ada juga concern lain seperti kemampuan. Jadi Ana itu kayak sempat insecure waktu itu. Karena tidak lulus SNMPTN, jadi otomatis Ana pikir Ana bodoh. Karena kan ada yang lulus dan dorong keterima gitu, berarti dorong pintar. Dan itu doktrin yang berada waktu SMA. Tapi ternyata sebenarnya tidak ada orang bodoh dan orang pintar. Yang ada itu orang yang rajin dan orang yang malas. Mau sepintar apapun kita, kalau tidak diasah ya nggak akan ada hasilnya, akan jadi bodoh juga. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, kita mau belajar, mau asah terus skill kita akan lebih baik dari orang pintar itu. Perawat ternyata second option. Perawat second option, ya. Menikmati meski second option ya? Waktu itu jujur enggak ya. Pertama-pertama? Pertama itu Ana kayak, orang bilang keperawatan ini kayak apa ya, cuman ajang pencarian jodoh karena banyak cewek-cewek lah di situ kan. Sempat dibilang keperawanan lah seperti itu, which is funny. Tapi seiring berjalannya waktu, pas sudah masuk semester 5, semester 6, akhirnya udah mulai menikmati. Oh ternyata kalau jadi perawat itu asik juga. Sehingga dari tadinya itu kayak tidak suka, akhirnya mulai menikmati. Jadi mungkin untuk teman-teman mungkin yang berpikir salah milih jurusan, tapi kalau sudah semester 7 tetap lanjutkan. Jangan pindah haluan pada saat sudah di edge of your journey, karena teman-teman pasti akan mendapatkan apa ya, sense atau feeling of excitement di jurusan itu. At the end of the day, you will have it. Luar biasa sekali. Kevin, ini juga saya ada beberapa catatan menarik yang sudah saya siapkan. Tentu ada pengalaman-pengalaman menarik ketika masih kuliah perawat ya. Kan ada magang-magangnya begitu ya. Nanti cerita setelah kopinya dinikmati. Minum kopinya dulu. Teman ngopi bareng, meski keperawatan itu bukan pilihan pertama Kevin, tapi ternyata di semester tengahnya ya, sudah mulai menikmati, sudah turun itu yang ke rumah sakit, sudah begitu ya? Ya di benar. Pertengahan. Nah tentu saya yakin ada pengalaman-pengalaman seru yang terukir ketika ada di sana. Meski sekarang Kevin ternyata tidak ada di rumah sakit, tapi lebih ada di kampus. Apa saja itu, boleh cerita? Ini sebenarnya sangat banyak sih ya. Satu yang paling berkesan. Kalau yang paling berkesan itu pernah kode blue. Jadi kode blue itu adalah... Kode blue apa? Itu kayak semacam siren ya. Kalau ada emergency situation terjadi di rumah sakit. Nah itu benar-benar antara hidup dan mati seorang pasien. Nah waktu itu pasien yang saya bawa sendiri, dia itu sebenarnya udah punya semacam gangguan fungsi jantung gitu ya. Jadi kapan saja pasien ini bisa meninggal sebenarnya. Cuman
Ana kayak tidak menyangka secepat itu dan semudah itu, karena baru ada kasih tinggal sadiki, tata tawa, gone. Dan itu benar-benar pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Bukan lebih ke malpraktek sih sebenarnya, karena waktu itu kita tidak bisa bagi tugas karena jumlah perawatnya sedikit dan saya yang memang harus ke bank darah waktu itu untuk pasien itu juga. Dan perawat yang saya minta untuk bertugas di situ juga mungkin ada tugas lain sehingga terjadi hal seperti itu. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Dan mengajarkan kayak anak itu harus lebih hati-hati lagi kalau untuk kerja di bidang seperti ini. Tidak bisa remehkan karena we are not playing with animals, we are not playing with toys, we are playing with human being, with lives. Jadi benar-benar suatu momen yang mencambuk Ana supaya bisa lebih profesional lagi sih. Dan untuk adik-adik juga yang Ana handle saat ini di kampus, Ana selalu coba tanamkan itu agar tidak terjadi ke mereka sebelum mereka turun dinas. Apa karena itu kemudian Ana tidak mau jadi perawat, mau mengajar saja? Ada resiko-resiko semacam itu, Kevin? 2 minggu setelah kejadian itu sempat kayak menyalahkan diri sendiri. Tapi after that, I think that I should move on. Karena nggak bisa kan orang kayak cuman gara-gara kesalahan seperti itu, orang menjadi menutup diri dan tidak mau belajar kan. Jadi setelah 2 minggu itu, Ana move on dan Ana bilang, oh ini tidak bisa lagi dilakukan lagi. Tapi tetap pengen jadi perawat sebenarnya waktu itu. Cuman kembali lagi alasan sebelumnya karena jadi perawat itu tidak mudah. Harus dinas pagi, sore, malam dan harus benar-benar punya stamina yang cukup, jaga kesehatan, menjaga imun. Karena kalau kita sendiri yang sakit sebagai frontliner, gimana kita mau taking care of the patients? Itu alasan utamanya? Itu alasan utamanya. Bukan karena tadi itu ya? Bukan. Oke. Itu hanya sebatas pengalamannya. Kevin, boleh jawab cepat ini, ada beberapa pertanyaan. Oke. Boleh ya? Hanya 3. Yang pertama, baca buku atau dengar lagu? Baca buku. Dosen atau kepala rumah sakit? Dosen. Oke. Nge-gym atau nonton? Nge-gym. Oke, baik, kita bahas dari yang pertama. Kenapa memilih baca buku? Tidak capek baca buku dari kuliah, kemudian ambil profesi, ambil lagi master? Gimana ya, kalau Ana sih lebih tipe yang audio, kalau audio bukan audio, visual. Visual kalau belajar dari sesuatu. Jadi pada saat baca buku itu, I feel like I can get 90% of what I read from that dibandingkan dengan mendengarkan. Dan kalau baca buku itu biasanya kan ada kayak gambar-gambar, warna-warna yang membuat lebih menarik dibandingkan mendengarkan. Dan Ana juga sudah kayak terbiasa dengan baca buku dari SMA kan. Jadi itu kayak becomes a part of my life, my habit, my lifestyle. Baca buku? Baca buku. Oke. Dosen atau jadi kepala rumah sakit, tadi pilihnya dosen? Dosen for sure. Meski ada tawaran dengan gaji yang lebih tinggi, Kevin, Ana jadi kepala rumah sakit A, kita gaji 10 kali lipat dari gaji dosen. Pikir-pikir dulu. Itu tergantung juga ya. Oh, tergantung. Jadi berarti pilihannya bisa berubah. Karena memang kita itu nggak bisa pungkiri butuh makan kan, harus realistis juga. Tapi ada yang bilang kalau cuma untuk memenuhi gaya hidup itu seberapa banyak uang yang kita punya nggak akan cukup. Ya. Tapi kalau untuk hidup sekecil atau apapun itu pasti akan cukup. Jadi tetap I will choose to work based on my passion. Dosen tetap. Dosen tetap. Meski ada tawaran yang macam-macam untuk di posisi di luar dosen. Benar. Do what you love, love what you do. Keren sekali. Ini nampaknya teman ngopi bareng, so tidak boleh mau geser-geser inilah. Nge-gym atau nonton? Nge-gym. Saya lihat di Instagramnya Bang Kevin rajin nge-gym. Saya juga kita mau ikut ente Kevin Nge-gym itu baru-baru dilakukan setelah pulang S2 atau memang dari dulu dari SMA barangkali diam-diam sudah nge-gym? Sebenarnya Ana itu nge-gym itu udah sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dari 2014 sementara kuliah S1 keperawatan. Because I think I need to maintain a good health. Karena kerja di bidang kesehatan itu banyak sekali risikonya. Ada healthcare associated infections atau nosocomial infection terjadi di rumah sakit lah. Kalau kita tidak bisa menjaga imun kita, itu sangat riskan lah untuk kena berbagai macam penyakit.
Jadi itu salah satu alasannya. Alasan kedua adalah karena mungkin diajak teman ya. Karena nge-gym sendiri itu rasanya macam bagaimana ya, tidak mau jadi, baru macam merasa insecure, dapat yang lebih badan lebih bagus, orang merasa small, dan orang juga tidak tahu mau bikin apa. Karena banyak kan orang di gym cuma korek-korek HP, they don't know what they're doing. Tapi waktu itu diajak teman, jadi kan oh jelas lah mau ke sana itu bareng teman itu asik pasti kan. Ada dia lah yang bantu. Ada dia lah yang bantu, waktu itu kayak gitu. Sampai terusan sampai sekarang. Walaupun badan belum jadi-jadi. Oh begitu ya? Oh oke, baiklah. Nge-gym atau nonton, ternyata pilihannya nge-gym, itu alasan-alasan Kevin. Nah, ada rencana apa setelah ini? Sebenarnya I wanna keep it in private. Ya, tapi boleh dibocorkan. Cuman rencana saat ini mungkin masih pengen lanjut studi lagi, kemudian pengen jadi researcher, dan pengen connect Indonesian higher institution dengan mungkin overseas institution, supaya bisa ada apa ya, mutual partnership lah. Jadi teman-teman juga yang dosen di tempat saya bekerja itu bisa memiliki atau meningkatkan, karena sudah ada ya kayak research yang kolaboratif kayak gitu kan, itu akan sangat membantu untuk masyarakat Gorontalo juga biar bisa impactful to other people, not only to ourselves. Riset-riset seperti apa Kevin yang rencananya mau dikerjakan kalau misalnya ini kejadian? Kalau Ana sih lebih prefer riset yang berhubungan dengan anak bidang, including surgical nursing (KMB), kemudian digital related intervention kayak social media use for health promotion, penggunaan sosmed untuk promosi kesehatan, sama community health. Oke, itu nanti bidang-bidang yang akan digeluti. Kita akan explore lagi lebih banyak Kevin. Kopinya sebelum dingin. Oke, silakan. Menjadi peneliti di beberapa bidang yang tadi sudah Kevin sebutkan tentu adalah hal yang menyenangkan, apalagi misalnya bisa berkolaborasi dengan pihak luar. Makanya nanti ke depan Kevin berencana untuk lanjut lagi studi di bidang yang sama masih tetap ya? Nah, untuk sekarang ini I'm open to any field as long as it's still about health. Yang penting masih soal dengan kesehatan. Ada ancang-ancang rencana sudah mulai masuk tahapan-tahapan tertentu? Ini sangat sensitif sebenarnya ini. Tapi boleh cerita? Well, Ana itu tipe orang yang planner kayak gitu ya. And I always make specific plans using SMART goals. Specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Dan untuk goals itu udah ada when-nya, where-nya, what, why, and how. Cuma untuk detailnya, I cannot say that specifically what it is. Yang jelas adalah sebelum kita eksekusi, kita benar-benar membutuhkan plan yang matang. Because, success is where preparation meets opportunity. Jadi kalau kita orang misalnya sudah dapat kesempatan nih ada info beasiswa LPDP, for example. Tapi orang sendiri misalnya sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Berarti opportunity yang sudah ada ketemu sama preparation, so we'll get the success. That's what I believe. Penting sekali persiapan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang bilang, sudah Jo nanti, ya begitulah jalan sajalah. That's okay, because everybody has their own timeline. Jadi kita nggak bisa, orang itu tidak bisa force orang pediri untuk ikut pace-nya orang lain. Orang itu memiliki situasi yang beda. Misalnya, Maudy Ayunda ya, sebut merek. Maybe she was born with privilege, tapi dia juga bisa mengembangkan apa yang dia punya to the next level. Tapi ada beberapa orang yang terlahir dengan ekonomi di bawah misalnya, atau broken home background, yang otomatis
orang tuanya tidak bisa support fully. Ada juga yang misalnya memiliki keterbatasan secara mental, autistik dan lain sebagainya. Itu kita memiliki situasi yang berbeda. So it's totally fine. Kalau misalnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Because small progress is still a progress. Yang penting kita tetap moving forward. Jangan stuck in the middle, or doing nothing, or even going backward. Yang penting kita harus step out of comfort zone. Karena kalau kita juga nggak ngapa-ngapain, tetap di zona nyaman, ya kita di situ aja. Kalau kita mau something bigger, something miracle always appears out of or at the end of your comfort zone. We have to step out, harus keluar dari zona nyaman itu. Ini udah kayak teori filsafat ya. Ada salah satu teori yang bilang setelah comfort zone itu ada namanya fear zone. Disitulah kita merasa takut, kecewa, takut gagal dan lain sebagainya, takut dibilang orang kamu nggak bisa, nggak punya apa-apa. Sebenarnya itu normal, because our brain, kalau Mel Robbins bilang, itu salah satu bestseller author di US, dia bilang our brain itu mendesain supaya torang tubuh ini nyanda terluka. Otak torang itu didesain untuk melindungi torang dari segala macam ancaman yang mungkin itu tidak real, hanya imajinasi. Ketika torang bisa keluar dari zona itu dan mengontrol torang pikiran, torang akan masuk ke the next zone, which is learning zone. Ketika torang masuk di learning zone itu, disitulah torang improve, torang unlock new potentials. Yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris, torang hanya belajar bahasa Inggris. Soal bisa atau tidak itu relatif. That's the process. Talking about learning, it's everyday process. It's a lifelong process. Makanya disebut lifelong learning, belajar sepanjang hayat. So untuk orang-orang yang mungkin punya slow progress, I'll just say small progress is still progress. Tetap adalah progress. Tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Dan berhenti juga tidak. Berhenti juga tidak. Jalan pelan-pelan is okay. Yang penting tidak stay the same or still. Walaupun hanya progres kecil, that's okay. Appreciate yourself. Don't be too hard on yourself. Karena memang mental health juga ini pengaruh ya. Ada orang yang terlalu memaksakan kehendaknya, melawan kehendak Tuhan, for example, that's not good. Because God has better plan for us, the best plan. Ini tidak memandang religion apapun, tapi kalau Tuhan yang mengangkat derajat orang itu, tidak satupun yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang buka jalan, siapapun nggak bisa menutup. Tadi saya dengar 5 orang yang ada di sekitar teman-teman itu sangat berpengaruh toh untuk Kevin. Nah, bagaimana dengan pihak lain, misalnya keluarga atau ada di komunitas yang lain? Itu juga sangat berpengaruh. Apa yang kita baca, kita nonton, dengan siapa kita hangout, komunitas apa kita berbaur, itu akan mempengaruhi kita juga. Dan kebetulan, Ana juga bersyukur ya, waktu itu Ana kenal beberapa komunitas, GCC, Gorontalo English Community Center, kemudian Himpunan Mahasiswa Keperawatan Gorontalo, yang membentuk Ana kayak motivasi lah. Kemudian keberanian untuk menjadi lebih baik. Karena di situ kurang bisa saling support. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Pengen lanjut studi sama-sama. Saling motivasi kan. Atau pengen bangun bisnis sama-sama. Ya, saling memberikan inspirasi, bicara soal bisnis and stuff like that. Bagaimana dengan keluarga? Orang tua? Kalau keluarga itu memang memiliki signifikan impact, ya, apalagi kalau orang misalnya masih under 20. Cuma kalau personally, Ana itu lahir dari broken home background dan kurang mendapat affection sebenarnya. Tapi orang tua itu selalu support. So whatever I choose, as long as it's good for me, they will support me. Dan anak orang tua juga itu lebih ke mendengarkan apa yang ingin anak capai, memberikan saran-saran yang positif. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk anak-anak ya. Apalagi kalau orang tua ada yang nonton, kalau orang itu sebagai orang tua bisa mensupport orang anak dengan cara yang bisa orang mengerti, pasti anak-anak juga itu akan serius mengejar cita-citanya.
Termasuk Kevin mau studi ke luar negeri. Ke luar negeri, support dari orang tua. Support dari orang tua. Luar biasa. Banyak cerita yang sudah dibagikan, akhirnya bisa kembali dengan aman dan selamat menjalani passionnya sebagai dosen saat ini. Tetap terus nge-gym, nanti kita panggil-panggil ya. Oh siap. Oke. Teman ngopi bareng, terima kasih sudah ngopi bareng kali ini bersama dengan Kevin. Kevin, makasih sudah datang. Sama-sama. Kopi.